Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen TNI Polri dalam memberikan rasa aman terhadap warga yang tengah melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Kapolri memastikan TNI dan Polri dalam keadaan siap untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan kriminalitas selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolri juga sudah menekankan atensinya kepada Polda jajaran terkait potensi kerawanan kriminalitas yang harus diantisipasi. Menurut Kapolri, antisipasi kerawanan juga dilakukan dengan dukungan Panglima TNI baik di tingkat pusat maupun jajaran di daerah. Personel TNI Polri akan diterjunkan di titik-titik pusat arus mudik dan balik Lebaran 2024, mulai dari tempat istirahat pemudik, lokasi berpotensi kerawanan, hingga titik arus mudik yang rawan kemacetan. Beberapa perbaikan yang saya kira ini tentunya akan sangat membantu, mulai dari penambahan dermaga, kemudian pendalaman terhadap beberapa wilayah yang dangkal sehingga kapal-kapal besar bisa merapat, dan kemudian penambahan power zone untuk mengantisipasi antrian yang kemungkinan diduga akan lebih panjang daripada tahun kemarin, dan juga pengaturan geofencing terkait dengan sistem penjualan tiket, dan saya kira ini juga akan menjadi hal yang bagus sehingga masyarakat bisa terbebas dari potensi penjualan tiket secara liar. Dan ini semua tentunya menjadi bagian upaya kesiapan khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik melalui Gilimanuk dan Ketapang. Kita juga minta untuk koordinasi dengan BMKG terus dilaksanakan sehingga terhadap contingency plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya harus siap, termasuk juga kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal. Arus mudik Lebaran 2024 akan diawasi dengan teknologi canggih. Korlantas Polri siapkan drone dengan jangkauan hingga 20 km dan mampu memperbesar gambar hingga 30 kali. Lalu seperti apa kecanggihan drone Korlantas Polri tersebut? Berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya di Comment Center Korlantas Polri di kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat. Ya pemirsa, hari ini ada yang menjadi fokus perhatian saya, yaitu yang ada di halaman Comment Center kilometer 29 Cikarang, Jawa Barat, yaitu bisa dilihat di depan saya saat ini terdapat 2 drone yang dimana drone ini akan menjadi alat untuk pemantauan udara pada saat mudik Lebaran 2024. Setelah saya telusuri, ternyata alat ini merupakan alat bernama UAV atau Unnamed Aerial Vehicle dan digunakan untuk memantau pergerakan arus mudik melalui pantauan udara. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait teknologi ini, saya sudah bersama Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat siang para pemirsa. Selamat siang Bapak. Bapak bisa dijelaskan Pak lebih lanjut mungkin terkait dengan drone ini, di fungsinya untuk apa dan kelebihannya untuk apa? Baik, terima kasih ya. Kita saat ini pada saat operasi Ketupat 2024 ya, kita baru menggunakan alat ini ya, alat drone ini. Kita punya 2 drone ya. Satu ini yang lebih kecil ya. Ini nanti dipergunakan hanya untuk monitoring saja. Ya, ini hanya untuk monitoring saja. Kalau yang lebih besar ya, ini di samping juga monitoring, kita juga bisa melakukan penghitungan atau counting daripada kendaraan yang ada. Ya, termasuk juga ini juga dilengkapi digital zoom ya sebanyak bisa 30 kali. Ya. Inilah kelengkapan yang kita pergunakan pada saat operasi Ketupat ini yang nantinya ya dapat untuk mengisi celah-celah di antara CCTV satu dengan CCTV yang lain yang tidak bisa tercover ya. Apabila terjadi sesuatu hambatan ya, seandainya ada insiden dan lain sebagainya yang tidak tercover oleh CCTV ya, ada ada perlambatan ya,
kendaraannya bisa melakukan perlambatan, kita terbangkan ini sehingga kita bisa tahu koordinat berapa dan terjadi apa di situ. Ya, sehingga dari gambar ini, pengamatan ini nanti bisa terhubung dengan comment center yang ada di kilometer 29 ini. Selanjutnya kita bisa menginstruksikan kepada anggota yang ada di lapangan ya untuk melakukan langkah-langkah yang tepat yang ada di lapangan gitu. Bapak, apakah alat ini baru digunakan pada mudik tahun ini atau mudik tahun lalu digunakan juga, Pak? Ya, alat ini tadi saya sampaikan ini baru pertama kali dipergunakan ya. Tahun lalu kita belum ada ya. Tahun sekarang ini pada operasi ketupat 2024 kita baru pergunakan ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu ya, sangat membantu pada saat nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan arus lalu lintas pada mudik dan balik Lebaran pada tahun ini. Sudah diuji coba di wilayah tol mana, Pak, sejauh ini, Pak? Ya, kita dari kemarin kita sudah lakukan uji coba yang ada di tol Jakarta Cikampek ini ya. Alhamdulillah kemarin hasilnya bagus. Tadi juga waktu ada Pak Menteri Menko PMK ya. Ini juga kita terbangkan, kita bisa monitoring ya yang ada di jalur yang ada di tol Japek ini ya. Jelajahnya cukup jauh ya, sampai dengan 20 kilo. Ya, dan kita ketinggian yang normal kita ada di 350 sampai dengan 500. Itu untuk apa? Lebih tajam nanti mengidentifikasi objek yang ada di bawah. Iya. Bapak informasinya. Itu dia tadi informasi lengkap dari Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi. Dan juga pemirsa perlu diketahui untuk kenaikan jumlah arus pemudik akan mulai dilakukan pada esok hari, yaitu pada tanggal 6 hingga 7 April 2024 mendatang. Dan dihimbau untuk masyarakat yang akan mudik nantinya untuk tidak memaksakan diri jika kelelahan beristirahat di rest area yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polres Klaten akan melakukan 4 skenario rekayasa lalu lintas di eksit tol fungsional Kabupaten Klaten selama masa mudik Lebaran 2024. Masing-masing skenario akan diberlakukan menyesuaikan kepadatan arus yang terjadi. Polres Klaten akan melakukan 4 skenario rekayasa lalu lintas di eksit tol fungsional Kabupaten Klaten selama masa mudik Lebaran 2024. Masing-masing skenario akan diberlakukan menyesuaikan kepadatan arus yang terjadi. Kapolres Klaten AKBP Warsono menyatakan ada 4 skenario yang disiapkan, diantaranya arus lalu lintas normal, arus lalu lintas ramai, arus lalu lintas padat, dan yang terakhir skenario arus lalu lintas emergensi. Polres Klaten melakukan kegiatan simulasi terkait pelaksanaan penggunaan tol fungsional yang ada di wilayah tanggung jawab kami. Kami mulai dari STA 6 sampai dengan STA 23 itu merupakan tanggung jawab wilayah dari Polres Klaten. Perlu diketahui bahwa tol fungsional ini terdiri dari wilayahnya 3 Polres, baik itu Polres Karanganyar, Polres Boyolali, dan Polres Klaten. Nah, ini kemarin kita sudah berkoordinasi untuk menyamakan persepsi untuk kaitan nanti cara-cara bertindak dalam penggunaan tol fungsional. Hari ini kita lakukan simulasi berdasarkan dengan 4 tahapan eskalasi. Yang pertama, situasi normal, kemudian situasi ramai, situasi padat, dan situasi emergensi. Tentunya ini kita mendasari dari traffic accounting, jumlah arus yang melintas di tol fungsional. Itu nanti CB-CB-nya akan kita atur dan kita koordinasi dengan Polres-Polres wilayah samping untuk demi kelancaran penggunaan tol fungsional ini. Jadi kita juga melihat nanti bagaimana kapasitas di jalur arteri, dan ini jangan sampai nanti terjadi penumpukan di arteri, kemudian ada penumpukan juga di tol, jadi sehingga tidak bisa mengeluarkan kendaraan. Dan ini juga makanya tol fungsional ini akan kita berlakukan buka tutup sesuai dengan eskalasi tahapannya. Pada tahap arus lalu lintas normal terdapat 2 eksit tol fungsional yang akan dibuka, yakni eksit tol Kuncen Kecamatan Ceper dan eksit tol Ngawen. Pada eksit tol fungsional Ngawen, arus akan diprioritaskan ke arah Gergunuk.
Masuk skenario ketiga atau arus lalu lintas padat apabila di exit tol fungsional Ngawen, arus sekitar kota Klaten dan lingkar utara semuanya terjadi penumpukan kendaraan. Untuk mengurangi kepadatan, maka petugas akan menutup jalur tol ke arah exit tol Ngawen dan kendaraan yang berasal dari tol Colomadu maupun Banyudono akan diarahkan semua ke exit tol fungsional Kuncen Cepet. Apabila setelah dilakukan skenario ketiga atau pengalian arus kendaraan ke exit tol fungsional Karangnongko masih terjadi penumpukan kendaraan, maka akan masuk skenario keempat. Langkah terakhir yang akan dilakukan Polres Klaten apabila masih terjadi penumpukan di tol Solo Yogyakarta adalah menutup tol yang menuju Klaten. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan petugas di gate Colomadu dan Banyudono untuk melakukan penutupan. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan jumlah pemudik yang meninggalkan kota Jakarta mulai terlihat di sejumlah ruas tol. Dan berikut keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate tol Cikatama ini sebanyak 17.022 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk ke Jakarta melalui gate tol Cikatama sebanyak 9.552 kendaraan. Yang kedua, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate tol Kalihurip ini sebanyak 2.506 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk ke Jakarta melalui gate tol Kalihurip sebanyak 2.105 kendaraan. Yang ketiga, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta, kemudian juga melalui gate tol Kalitama sebanyak 7.572 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk ke Jakarta melalui gate tol Kalitama, ini sebanyak 7.129 kendaraan. Yang keempat, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate tol Ciawi sebanyak 7.954. Ini kendaraan, sedangkan untuk yang masuk ke Jakarta sebanyak 6.746 kendaraan yang melalui gate tol Ciawi. Selanjutnya yang kelima, untuk yang keluar Jakarta melalui gate tol Cikupa, ya, ini sebanyak 11.503 kendaraan, sedangkan yang masuk sebanyak 15.286 melalui gate tol Cikupa. Rekan-rekan, terkait dengan peningkatan namun masih pada batas normal atau seperti biasa, ya, karena belum memasuki masa puncak arus mudik. Namun kami mengimbau silakan manfaatkan betul agar bisa melakukan kegiatan mudik lebih awal dengan memanfaatkan opsi tadi kami sampaikan terkait dengan adanya diskon tarif tol yang tentu pada ruas tol dari mulai Jakarta Cikampek sampai dengan ke Kali Kangkung. Bagi Anda yang hendak berpergian melalui jalur darat, berikut kami sampaikan informasi terkait perakiraan cuaca di jalur transportasi darat di sejumlah wilayah di Indonesia. Sobat BMKG, untuk mendukung posko terpadu angkutan lebaran tahun 2024, kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khusus jalur transportasi darat di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Sumatera, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, waspada hujan disertai petir pada siang hingga sore hari. Untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, untuk wilayah Jawa diperkirakan cerah berawan hingga berawan, waspadai potensi hujan disertai petir pada siang hingga sore hari untuk wilayah Jawa Timur. Untuk perakiraan cuaca jalur transportasi darat wilayah Bali dan Nusa Tenggara, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, waspadai hujan disertai petir pada pagi hingga malam hari di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan,
Waspadai potensi hujan disertai petir pada siang hingga sore hari untuk wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Serta untuk malam hari diperkirakan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Waspadai hujan disertai petir pada siang hingga sore hari untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan yang terakhir untuk wilayah timur Indonesia secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Waspadai hujan disertai petir pada siang hari di wilayah Maluku Utara dan pada malam hari di wilayah Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Demikian informasi perakiraan cuaca khusus jalur transportasi darat wilayah Indonesia. Kami ingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah sobat masing-masing, dapat memantau di aplikasi BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.